Halo, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman akan membagikan materi tentang menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Sebelum kita masuk pada materi, berikut adalah nama-nama anggota kelompok. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mengidentifikasi cara pandang pendiri bangsa tentang rumusan dan isi Pancasila, termasuk di dalamnya pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan agama dan negara terkait frasa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta. Perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase yang panjang dan berliku. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang dapat menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Jepang menggunakan sejumlah semboyan seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Saudara Tua. Hal ini untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Namun, kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama. Pihak sekutu seperti negara Inggris, Amerika, dan Belanda melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Sekutu berhasil menguasai sejumlah daerah. Mencermati situasi yang semakin terdesak itu, pada peringatan pembangunan Jawa Baroe tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentuk Dokuritsu Shunbi Jo Sakai, yang dalam bahasa Indonesia itu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Jepang pun mewujudkan janjinya dengan membentuk BPUPK pada tanggal 29 April 1945, bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPK beranggotakan 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh Indonesia dan perwakilan Jepang. BPUPK melakukan 2 kali sidang. Satu, yang pertama kali yaitu pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, yaitu membahas tentang dasar negara. Yang kedua, pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, yaitu membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Baik pada sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar-dasar negara. Ketiganya memiliki pemikiran yang berbeda tentang dasar negara sebagaimana tercermin dalam pidato yang disampaikan ketiganya pada saat sidang BPUPK yang pertama. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945, dalam pidatonya, Muhammad Yamin menyampaikan 5 dasar bagi negara merdeka, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Setelah menyampaikan pidato, baru kemudian menuliskan konsep dasar negara merdeka. Dalam naskah tertulisnya, Muhammad Yamin menuliskan 5 dasar negara merdeka, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan pidato yang berisi 5 dasar negara merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, yang 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Pada 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPK, Soekarno menyampaikan 5 dasar yang dinamainya sebagai Pancasila. Kelima dasar negara merdeka itu adalah 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dari ketiga rumusan di atas, terlihat perbedaan konsep dan cara pandang mengenai idealnya negara merdeka. Meskipun juga terdapat kesamaan atau kemiripan
Konsep dari ketiganya, tak hanya ketiga tokoh tersebut, tokoh-tokoh lain yang menjadi anggota BPUPK juga terlibat secara aktif dalam mendiskusikan dan merumuskan tentang negara, merdeka, dan dasar negara. Yaitu materi berikut, yaitu tentang Panitia 9 dan Mukadimah Dasar Negara. Seusai sidang pertama BPUPK, dibentuklah panitia kecil yang bertugas mengumpulkan berbagai usulan para anggota, kemudian dibahas pada sidang berikutnya. Ada banyak usulan yang masuk mengenai Indonesia merdeka, mulai dari soal dasar negara, bentuk negara dan kepala negara, warga negara, hingga soal relasi agama dan negara. Untuk mengerucutkan usulan dan pembahasan mengenai dasar negara, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 9 orang, sehingga dikenal dengan Panitia 9 yang diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno. Panitia 9 menggelar rapat pada tanggal 20 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Diskusi berlangsung alot ketika membahas mengenai relasi agama dan negara. Akhirnya disepakatilah rancangan pembukaan hukum dasar yang oleh Soekarno dinamainya Mukadimah, sementara Muhammad Yamin menyebutnya Piagam Jakarta dan Sukirman Wirjasanjojo menyebutnya Gentleman's Agreement. Dalam alinea keempat, Mukadimah terdapat rumusan dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemilik-pemiliknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil keputusan Panitia 9 tersebut kemudian dilaporkan ke hadapan seluruh anggota BPUPK pada tanggal 22 Juni 1945. Karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, BPUPK dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Agenda berikutnya adalah menyiapkan dan mematangkan serta mengisahkan hal-hal penting untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Maka pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan PPKI. PPKI belum menjalankan tugas, sementara situasi Indonesia semakin memanas seiring dengan dibomnya kota Nagasaki dan Hiroshima. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Bersamaan dengan itu, terjadi kekosongan kekuasaan, sehingga situasi tersebut dimanfaatkan oleh para pendiri bangsa untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang. Dalam sidang inilah peristiwa penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta terjadi. Muhammad Hatta adalah salah satu tokoh penting di balik ide penghapusan 7 kata tersebut. Alasannya, sejumlah pihak keberatan dengan adanya 7 kata tersebut sehingga berpotensi terjadinya perpecahan. Dalam diskusi dan lobi-lobi dilakukan kepada sejumlah tokoh yang selama ini mengusulkan Indonesia berasaskan Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Ki H.A. Wahid Hasyim. Tokoh Islam itu pun berbesar hati dan mendahulukan kepentingan bersama, yakni menjaga keutuhan bangsa. Mereka akhirnya sepakat dengan penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut. Jadi, teman-teman, demikianlah penjelasan dari kami tentang menggali ide pendiri bangsa tentang dasar negara.